Baik, hari ini kita akan belajar tentang notasi asimptotik dan kelas efisiensi dasar ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya analisis efisiensi dari algoritma. Nah, di sini nanti kita akan belajar beberapa notasi asimptotik dan juga kelas efisiensi dasar ya. Nah, jadi pada bahasan sebelumnya framework analisis efisiensi itu berfokus pada laju pertumbuhan dari sebuah algoritma. Maksudnya ya berapa banyak operasi dasar yang dilakukan oleh algoritma gitu ya, dan itu akan menjadi indikator utama seberapa efisien dari algoritma tersebut. Oke ya, jadi sekali lagi menilai apakah suatu algoritma efisien atau tidak itu dilihat dari seberapa banyak operasi dasar dari algoritma itu dilakukan dan bagaimana laju pertumbuhannya seiring dengan bertambahnya input, ukuran input. Jadi semakin besar n, misalnya semakin besar n, nah maka bagaimana perubahannya terhadap banyaknya operasi dasar yang dilakukan. Jadi kemarin kita pernah belajar ada yang log gitu ya, apa namanya, 2 minggu lalu ya. Ada yang apa? Ada yang linear, ada yang log, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, to compare and rank such orders of growth, nah untuk membandingkan apa namanya dan meranking laju pertumbuhannya atau order pertumbuhannya, maka para ilmuwan komputer itu menggunakan 3 notasi ya. Ini ada big O, ada big omega, dan juga big theta. Nah, ini adalah 3 notasi ya untuk menggambarkan seberapa efisien suatu algoritma. Oke, ya langsung aja ke informal introduction. Ini secara formal dulu ya. Kita pelajari dulu yang big O. Nah, secara informal OGN, O dalam kurung GN itu apa? GN itu adalah ini nih, any non-negative function ya, fungsi non-negatif apapun ya, yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli ya. Natural numbers itu bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari berapa? 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau GN ini adalah himpunan apa namanya? Fungsi non negatif apapun ya. Di mana n-nya ini adalah himpunan bilangan asli. Dan OGN ini adalah himpunan semua fungsi-fungsi yang lebih kecil atau sama orde pertumbuhannya dengan GN. Gitu secara informal apa definisi dari big O ya. Jadi sekali lagi OGN ini adalah himpunan semua fungsi yang lebih kecil atau sama dengan, atau gini, yang orde pertumbuhannya lebih kecil atau sama dengan GN. Oke, nah ini contohnya, coba kita lihat. N, ini misalnya N ini adalah sembarang fungsi dan dia adalah elemen dari ON kuadrat. Ya. Jadi N ini orde pertumbuhannya lebih kecil atau sama dengan orde pertumbuhan dari N kuadrat. Ya kan? Kemudian kalau yang ini juga sama ya, 100N plus 5. Ini kan orde 1 ya, ini ordenya orde 2 gitu. Jadi orde yang ini lebih kecil dari orde yang ini, yang kuadrat. Kalau yang ini gimana? Setengah N kali N min 1. Nah, ini kalau dikalikan kan jadi N kuadrat. Ya kan? Nah, yang ini adalah elemen dari big O N kuadrat. Karena
ordernya sama lah ya kira-kira. Ini order 2 n kuadrat, ini juga order 2. Oke, nah dua fungsi, the first two function, dua fungsi yang pertama, yang ini dan ini, n dan 100n plus 5, are linear, itu adalah fungsi linear ya, karena order 1, and hence have a lower order, dan oleh karena itu order pertumbuhannya lebih kecil, lebih rendah daripada Gn, di mana Gn itu adalah n kuadrat gitu ya. While the last one, sedangkan yang terakhir is quadratic. Jadi yang ini, yang terakhir ini n kuadrat ya, kuadratik. Dan oleh karena itu mempunyai order yang sama dengan n kuadrat. Jadi sesuai definisi tadi yang big O itu dia lebih kecil atau sama dengan. On the other hand, di sisi lain, kita lihat di sini n pangkat 3 itu tidak atau bukan elemen dari big O dari n kuadrat. Karena ordernya ini lebih besar ya. Lebih besar dari n kuadrat. Ini juga lebih besar, pangkat 3, kalau ini pangkat 2. Ini juga sama, bukan elemen dari big O n kuadrat karena dia order 4, ini kan order 2 ya. Nah, fungsi n kuadrat dan ini are both kubik ya. Duanya adalah fungsi kubik. Dan karena itu dia mempunyai order pertumbuhan yang lebih besar daripada n kuadrat. Oh, begitu juga yang polinomial order 4, yang n pangkat 4. Oke, itu yang big O. Kemudian ada juga big omega. Second notation, notasi yang kedua itu adalah big omega. Nah, big omega Gn stands for, nah ini definisi ya, himpunan semua fungsi-fungsi with a higher or same order of growth, yang atau dengan order pertumbuhan yang lebih besar atau sama dengan Gn gitu ya. Jadi kalau yang big O lebih kecil atau sama dengan, kalau omega lebih besar atau sama dengan ya. Nah, contohnya ini n pangkat 3 ini elemen dari big omega n kuadrat. Karena ini ordernya 3, ini order 2 ya, boleh lebih besar. Ini juga boleh sama dengan ya, karena ini kuadrat. Kemudian ini bukan elemen dari big omega ya, karena ini kan order 1 ya kan. Sedangkan ini order 2 gitu ya. Oke, yang terakhir itu adalah big theta. Big theta Gn itu adalah himpunan semua fungsi-fungsi yang mempunyai order pertumbuhan yang sama. Nah, kalau ini the same order of growth ya. Order pertumbuhannya sama dengan Gn. Oleh karena itu, every quadratic function, nah persamaan kuadratik apapun di mana a-nya lebih besar dari 0, itu adalah elemen dari big theta n kuadrat. Karena ordernya sama, ini order 2, ini juga order 2. But so are among infinitely many others. Dan begitu juga banyak fungsi-fungsi lain yang juga bagian atau elemen dari big theta n kuadrat ya. Pokoknya yang ada ini ordernya, lihat order n kuadrat. Nah, harapannya this informal introduction, pengantar informal ini has made you comfortable with the idea behind the tree. Oke, jadi kita bisa dapetin lah ya idenya dari ketiga tadi ya, antara big omega, big big O, big omega, dan big theta. Oke, nah ini sekarang ke formal definition. Kalau tadi kan informal ya. Nah, notasi O ya. Coba lihat definisinya. Sebuah fungsi Tn itu disebut elemen dari big O dari Gn yang dinotasikan dengan ini nih. Tn elemen dari big O Gn. Jika apa? Jika Tn-nya itu is bounded, terbatas ke atas, by some constant multiple of Gn, dengan beberapa perkalian konstan dari Gn for all large n, untuk semua
n yang besar. Contohnya yaitu if there exists some positive constant, jika ada konstanta positif C and some non-negative integer dan beberapa bilangan bulat non-negatif n0 sedemikian sehingga, nah ini ya, jadi Tn ini disebut elemen dari big OGN jika si Tn ini terbatas ke atas oleh perkalian konstan dari Gn ya. Jadi Gn-nya boleh dikalikan dengan sesuatu konstanta C dan ini merupakan batas atasnya gitu ya. Untuk semua n di mana n-nya lebih besar dari n0. Nah, definisi ini diilustrasikan dalam gambar 2.1 nih. Nah, di mana untuk keperluan penjelasan visual n ini di extend to be real number. Coba kita lihat gambar 2.1. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi Tn ini adalah elemen dari big OGN itu jika dia terbatas ke atas, jadi ada batas atasnya ini di mana Gn itu dikalikan konstanta positif C. Kira-kira gitu. Nah, ini hanya untuk kepentingan ilustrasi katanya. N itu kan sebenarnya bilangan asli, ya kan? Kalau ini kan grafiknya bilangan real, ya kan? Karena nyambung terus. Jadi ini sekali lagi hanya untuk keperluan ilustrasi. Ini nih, for the sake of visual clarity. Jadi hanya untuk keperluan kejelasan visual. Jadi dia fungsi kontinu, padahal sebenarnya N itu kan bilangan asli ya tadi. Kenapa mulai dari 1 ya? Karena kalau inputannya 0 itu kan nggak bisa dilihat efisiensinya, ya kan? Bayangkan aja satu algoritma nggak ada inputannya atau n-nya 0, makanya minimalnya 1, makanya fokusnya di bilangan asli. Oke. Nah, sebagai sebuah contoh di sini, let us formally prove. Mari kita buktikan secara formal one of the assertion made in the introduction ya. Nah, lihat di introduction tadi bahwa ini adalah elemen dari big O n kuadrat. Nah, buktinya adalah ini gitu ya. Di 100n plus 5 nilainya itu akan kurang dari atau sama dengan 100n plus n, di mana n-nya lebih besar dari atau sama dengan 5. Benar ya? Jadi kalau n-nya lebih besar atau sama dengan 5, maka ini berlaku nih. Ini tuh kurang dari atau sama dengan ini. Iya kan? Dan kalau kita jumlahkan, nah dalam hal ini n0-nya 5. Kan di sini kondisinya untuk semua n di mana n-nya lebih besar dari n0. N0-nya itu apa? Some non-negative integer ya. Bilangan bulat non-negatif. Misalnya di sini 5. Jadi ini berlaku, kemudian 100n kalau ditambah n itu kan sama dengan 101n. Ya enggak? Dan 101n ini kurang dari atau sama dengan 101n kuadrat. Benar kan? Coba n-nya berapapun, kalau n-nya 1, ini nilainya sama ya. Kalau n-nya 2, berarti yang ini 4 kali lipatnya daripada ini, ya kan? Kalau 2 kali lipatnya ya. Kalau ini 100 kali 2, kalau ini 101 kali 2, kalau ini 101 kali 4, ya kan? Jadi ini berlaku. Itulah kenapa ini elemen dari big O n kuadrat. Gitu ya. Nah, thus as values of the constancy and no required by definition, we can take jika nilai konstanta C dan N0-nya diperlukan berdasarkan definisi di atas, maka kita bisa mengambil 101 ini sebagai C-nya, sebagai apa namanya? Kan dia kan terbatas ke atas. Nah, oke, ini kan Gn-nya n kuadrat. Gn-nya ini n kuadrat, si C-nya
kan ada dua konstanta nih, ada C dan juga N0. Ya kan? Ada dua konstanta. Jadi dia terbatas ke atas, di mana si C itu adalah pengali sum constant multiple, ya, pengali konstan dari Gn. Jadi dia dikalikan sesuatu lah gitu ya. Fungsi Gn-nya dikalikan suatu konstanta C. Yang dalam hal ini kita misalkan jadi karena definisi di atas membutuhkan dua konstanta, maka di sini kita misalkan C-nya adalah 101. Makanya di sini kan ini 101 ini sebagai C, N kuadratnya sebagai Gn-nya. Gitu ya. Si Tn-nya itu kan ini nih. Jadi kita akan menunjukkan bahwa ini itu nilainya kurang dari atau sama dengan Cgn. Kurang dari atau sama dengan 101N kuadrat. Di mana si C-nya 1. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang masih bingung? Cerna dulu. Jadi ini definisi formalnya. Sekali lagi, ini definisi. Kalau ada yang mau tanya, angkat tangan aja. Ini adalah definisi formalnya. Kalau tadi kan kita hanya bilang bahwa ini adalah elemen dari big O n kuadrat, ya kan? Dan di sini kita buktikan mengapa ini berlaku. Dan ini adalah definisinya. Jadi suatu Tn, suatu fungsi Tn itu disebut dengan elemen dari big O Gn. Berarti dalam hal ini kan Tn-nya itu ini ya 100N plus 5, ya kan? Dan Gn-nya adalah N kuadrat, ya kan? Jadi si Tn ini adalah elemen dari big O Gn hanya jika ini, ketika ini si Tn-nya terbatas ke atas, artinya ada batas atasnya, di mana batas atasnya itu adalah Gn dikalikan suatu dengan konstanta, di mana konstantanya ya bilangan bulat pasti. Kemudian untuk semua n lebih besar dari n0 gitu ya. Makanya di sini kita tunjukkan nih 100n plus 5 ini nilainya akan kurang dari atas 100n plus n. 100n plus n itu artinya 101n, dan 101n-nya akan kurang dari sama dengan 101n. Di mana n-nya ini berlaku hanya ketika n-nya lebih besar atau sama dengan 5. Ya kan? Kalau n-nya 4 nggak bisa. Karena ya masukin aja di sini. Kalau n-nya 4 kan nggak berlaku, ya. Oke. Coba kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang bertanya. Yang mana coba Alen? Yang mana? Ini? Yang ini? Ini 100n ditambah n. 101n kan? Oh itu n itu nilai terkecil n kalau itu misalkan nilai n 5, maka nilai n yang terkecil di nilai n kecil sama dengan iya. Kalau misalkan nilai n yang terkecil 0,5, jadi dia tuh udah pasti bisa sama angka tersebut. Enggak, untuk oh tadi saya salah ngasih contoh ya, n-nya tadi kan saya misalin 2 ya. Kan tadi kan ada ambang batasnya juga.
Yang mana? Yang ini? Ya, jadi grafik ini kan N0 ya. Jadi TN itu akan lebih kecil atau sama dengan CGN hanya ketika N-nya lebih besar dari N0. Jadi kalau daerah sini enggak, doesn't matter katanya. Dia enggak masalah. Coba ambil contoh. Kalau misalnya N-nya 5 ya. Ini kan batas minimumnya N-nya kan 5 ya. Kalau misalnya N-nya 5 di sini masukin N-nya 5. 100 kali 5 itu 500 tambah 5 505. Kalau di sini N-nya 5 kuadrat itu berapa? 25 kali 101 berapa? Coba hitung. Nilainya lebih besar nggak? Lebih besar ya? Sekarang kalau 4, ini kalau 4 berapa? 405. Kalau itu N yang 4 16 kali 101 nilainya lebih besar juga ya. Berarti ketika N-nya 4 juga berlaku ya. Jadi dari sini ke sini ini sebenarnya hanya satu teknik aja bahwa nilai ini tuh akan lebih kecil atau sama dengan ini. Ketika N-nya lebih besar atau sama dengan 5. Iya nggak? Ya, kalau N-nya 6 ya lebih besar ini kan. Kalau N-nya 4 itu kan nggak berlaku. Iya nggak? Kemudian kalau ini berlaku, nah ini kan sama dengan 101N. Berarti kan kalau ditulis kurang dari sama dengan 101N untuk N-nya lebih besar sama dengan 5 ya kan? Dan nilai ini tuh akan kurang dari sama dengan 1N kuadrat. Berarti kan artinya ini nilainya lebih kecil dari ini juga ya kan? Itu kan dalam matematis ya. Coba kita lihat satu lain. Nah, note that definition gives us a lot of freedom. Jadi kalau kita lihat definisinya itu memberikan kita banyak kebebasan dalam memilih nilai dari konstanta C dan juga N0-nya. Nah, ini contohnya. Ini 100N plus 5 nilainya akan lebih kecil dari sama dengan 100N plus 5N. Benar nggak? Kalau N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Betul? Ya kan? Ini kalau N-nya 1 kan nilainya sama kayak ini. Ya kan? Kalau N-nya 2 lebih besar ya.
Di mana ini kalau kita jumlahkan hasilnya jadi 105N. Berarti dalam hal ini kita memilih konstantanya itu C-nya 105 dan N0-nya 1. Ini juga boleh gitu. Makanya katanya dengan definisi di atas itu kita diberi kebebasan bagaimana kita membentuk dari sini ke sininya. Kalau ini kan 100N plus 5N, kalau ini 100N plus N. Yang nanti akan membedakan berapa nilai C yang dipilihnya. Kalau yang di sini C-nya 101 dan N0-nya 5, ya kan? Kalau dengan cara yang ini C-nya 105, ya kan? Ini sebagai pengalinya yang nanti nilainya akan kurang dari sama dengan 105 N kuadrat. Sama kayak ini. Kurang dari sama dengan 105 N kuadrat. Jadi hanya berbeda memilih konstantan. Oke, itu big O. Nah, kalau ini big theta, big omega gambarnya gini. Jadi kalau tadi terbatas ke atas, kalau yang ini terbatas ke bawah gitu ya. Jadi ada batas bawahnya CGN. Karena berdasarkan informal definition itu kan lebih besar atau sama dengan ya kalau yang omega itu. Nah, sebuah fungsi itu disebut berada dalam omega GN yang dinotasikan dengan TN elemen dari big omega GN jika TN-nya itu terbatas ke bawah oleh perkalian konstan tak positif dari GN sama kayak tadi ya. Bedanya definisinya di sini aja, ini bounded below. If there exists dan seterusnya. Nah, ini bedanya kalau TN ini pakainya lebih besar atau sama dengan CGN. Itu aja bedanya. Nah, coba kita lihat contohnya. Di sini ada contoh formal proof ya. Kalau tadi kan di awal kita hanya menunjukkan bahwa N pangkat 3 ini elemen dari big omega N kuadrat. Dan di sini adalah buktinya. Nah, ini simple aja nih. We can select C-nya sama dengan 1 dan N0-nya sama dengan 0. Jadi si N kuadratnya nggak usah dikali apa-apa, dikali 1 aja juga sudah cukup, sudah berlaku. Ya kan? N pangkat 3 itu nilainya akan lebih besar dari sama dengan N kuadrat untuk semua N yang lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Berarti dalam hal ini C-nya 1, N0-nya 0 ya. Kan ini ya, CGN. Di sini kan C-nya 1 aja. Terus ini N0-nya di sini. Oke, nah yang terakhir ini adalah big theta. Ilustrasinya seperti ini. TN-nya ada di tengah, ada batas atasnya C1GN, batas bawahnya C2GN. Ini definisinya. Nah, jadi kesimpulannya ini bedanya nih. Bounded both above and below. Dia terbatas ke atas dan juga ke bawah. Oleh perkalian konstanta positif dari GN, di mana konstanta positifnya yang ke satu ada C1. C1-nya berarti yang ke atas, C2-nya yang bawah ya. Ini C1 dia yang batas atasnya, kemudian C2 yang batas bawahnya untuk semua N lebih besar dari N0. Contohnya nih, kita akan buktikan bahwa setengah N kali N min 1 itu adalah elemen dari big theta N kuadrat. Nah, langkah yang pertama kita buktikan the right inequality, pertidaksamaan yang kanan. Yang kanan tuh maksudnya yang ini nih. Ini kita tunjukkan bahwa Tn lebih kecil atau sama dengan C1GN. Pertama, ini adalah Tn-nya, ya kan? Sesuai ini, setengah N kali N-1. Ini nilainya akan sama dengan ini. Berarti ini dikalikan ya. Kurungnya dibuka, setengah N kali N itu setengah N kuadrat, setengah N kali min 1, min setengah N ya.
Dan ini nilainya akan kurang dari sama dengan setengah N kuadrat. Benar nggak? Betul ya? Karena yang ini kan ada faktor pengurangnya. Berarti ini nilainya pasti lebih kecil atau sama dengan setengah N kuadrat untuk semua N lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau 0, N-nya baru nilainya sama dengan, ya kan? Tapi kalau N-nya lebih besar dari 0, misalnya 1, ini nilainya kurang dari ya. Betul? Kurang dari atau sama dengan setengah N kuadrat. Berarti dalam hal ini, C1-nya adalah setengah. Ya nggak? Ini nih, C1-nya setengah. Si TN-nya kan ini, si TN-nya kan ini, setengah N kali N kuadrat. Nilainya akan kurang dari sama dengan setengah N kuadrat. GN-nya kan N kuadrat. Ya kan? C1-nya berarti setengah. Konstantanya, pengali dari N kuadrat. Oke? Berarti kita sudah membuktikan yang ke kanan. Sekarang yang kedua, yang ke kiri ya. The left inequality. Setengah N kali N min 1 ini kalau dijabarkan jadi setengah N kuadrat min setengah N. Dan nilainya akan lebih besar dari sama dengan setengah N kuadrat min setengah N kali setengah N. Benar nggak? Bahwa nilai ini itu nilainya akan lebih besar atau sama dengan yang kanan. Benar nggak? Benar? Karena pengurangnya lebih besar yang ini. Ya nggak? Pengurangnya ini lebih besar daripada yang ini. Kalau ini pengurangnya hanya setengah N. Kalau ini pengurangnya setengah N kali setengah N. Iya kan? Jadi kayak yang ini mau dikurangi 2, nah itu dikurangi 4 kayak gitu. Pasti nilainya yang ini lebih besar. Iya kan? Untuk semua N lebih besar atau sama dengan 2. Jadi minimalnya ini berlaku ketika N-nya lebih besar dari 2 katanya. Karena kalau 1, emang kalau 1 berlaku nggak? Kalau 1 kebalik ya. Ini min setengah, ini min seperempat. Min seperempat. Kalau N-nya 1. Ini nih, kalau N-nya ini 1, ini kan jadi seperempat. Pengurangnya lebih kecil. Iya, seperempat kan? Pengurangnya. Ini nih, tadi kita fokusnya di sini dulu. Ini kalau N-nya 1, pengurangnya kan seperempat. Ya kan? Kalau ini N-nya 1, pengurangnya setengah. Gitu ya. Jadi pengurangnya yang ini lebih besar ya kan? Setengah lebih besar daripada seperempat ya kan? Jadinya nggak berlaku gitu. Jadi berlakunya hanya ketika N-nya lebih besar sama dengan 2. Kalau 1 nggak berlaku gitu. Oke, nah kemudian ini kan setengah N kali setengah N itu berapa? Seperempat N kuadrat. Setengah N kuadrat dikurangi seperempat N kuadrat itu hasilnya seperempat N kuadrat. Benar? Setengah dikurangi seperempat, seperempat ya? Ya nggak? Tinggal dikurangi koefisiennya karena udah sama-sama N kuadrat. Berarti di sini C2-nya itu adalah 1/4. Masih ingat tadi apa namanya? Kita tunjukkan bahwa ini itu akan lebih besar atau sama dengan seperempat N kuadrat. Berarti di sini batas bawahnya, ini batas bawahnya ya. C2-nya seperempat dan N0-nya sama dengan 2. Kalau yang ini nih.
N0-nya sama dengan 2. C2-nya yang ini. Ya, ini salah satu caranya. Ya, mungkin ada cara lain yang nanti akan mengakibatkan perubahan dari nilai koefisien ini. Jadi caranya mungkin tidak tunggal gitu. Itu hanya salah satunya. Contohnya kan kayak yang tadi, yang ini nih, big O ya. Ini kita bisa sebut dengan cara ini, ya kan? Atau bisa juga pakai cara ini. Ya kan? Ini juga berlaku. Ya, nanti N0-nya berbeda. Kalau ini 5, kalau ini 1. Yang nanti akan mengakibatkan pada koefisien C-nya yang terpilih. Kalau ini dengan cara ini 101, kalau cara ini 105. Gitu. Jadi yang ini juga sama. Ini hanya salah satu contohnya aja. Mungkin ada cara lain untuk menunjukkan ini itu lebih besar dari sama dengan sesuatu yang lain yang nanti akan mengakibatkan perubahan pada berapa nilai koefisiennya dan juga ininya N0-nya. Jadi dari definisinya dia memberikan kebebasan, tidak ada aturan si C-nya harus berapa, kemudian N0-nya juga harus berapa, gitu. Kalau di sini si C-nya nggak ada syarat harus bilangan bulat ya. Nah, di sini bahasanya sum positive constant multiple. Pokoknya dia pengali konstan tak positif. Yang penting dia positif. Si C-nya itu. Artinya tidak mesti harus bilangan bulat. Nah, contohnya di sini, ini kan pecahan, berarti bilangan real ya. Oke gitu ya. Nah, ini nggak usah dibahas lah. Nah, itu notasi asimptotik. Nanti kita akan mengenal, akan nyambung pembahasannya dengan ini nih, kelas efisiensi dasar ya. Sebagaimana di judul sebenarnya sudah pernah disinggung di perkuliahan sebelumnya. Jadi ada yang eksponensial, langsung aja ditunjuk. Mana ya tabelnya? Ini ya. Nah ini basic asymptotic efisiensi kelas. Di kelas efisiensi asimptotik dasar ya. Yang pertama itu konstan. Yang kedua ada logaritmik. Kelasnya biasanya log n. Ini tuh kayak kompleksitas dari algoritmanya gitu ya. Jadi kalau n-nya bertambah maka dia mengikuti rumus ini nih, log n, kompleksitasnya. Ada juga yang linear, berarti linear itu kayak garis lurus. Ada yang linearitmik, yang n log n ini. Ada juga yang kuadratik, n kuadrat. Ada yang kubik, ada yang eksponensial. Eksponensial itu berarti ada basis, ada juga pangkatnya ini n. Ada juga faktorial. Udah ya, sampai situ. Sampai faktorial. Ini yang paling paling tidak recommended ya. Jadi kalau ada algoritma, ini sudah diurutkan ya. Jadi yang paling atas ini yang paling efisien. Kelas efisiensi. Nanti kita akan coba bahas contoh di algoritma non rekursif. Ini kalau mau latihan nanti gunakan definisi informal dari ini untuk menentukan whether the following assertions are true or false.
Ini soalnya yang ini nih. Nah, ini. Tunjukkan bahwa A ini itu elemen dari n kuadrat. Big O n pangkat 3. Sorry. Ini B, C, dan D. Oke. Jadi kita atau mau coba dulu satu lah minimal, cobain. Nah, yang A cobain.